Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrun hadiman mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya, Anang Abdul Malik, bersama Surya TV dan bekerjasama dengan SMP Mutu Kota Pasuruan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sambil menunggu buka puasa, kita mendengarkan kultum jelang buka bersama, memanfaatkan momen Ramadan. Dan memang tak terasa 10 hari pertama di bulan Ramadan ini sudah kita lampaui. Semoga ibadah yang kita laksanakan di 10 hari pertama bulan Ramadan ini, sholat kita, puasa kita, dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan disia-siakan. Momen penting untuk merubah dari mukmin menjadi muttaqin ini, mari betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk merubah dari mukmin ke muttaqin itu butuh waktu kurang lebih sekitar 30 harian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana Allah juga mewajibkan untuk berpuasa terhadap orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam literatur motivator, untuk merubah menjadi manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang sukses, ternyata juga butuh waktu, sekitar 30 harian juga. Namun kemudian dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, di tahapan yang pertama itu 10 hari pertama merasa sulit gitu. Ya biasa, all beginning at difficult, itu biasa. Ada kesulitan sesuatu yang. Namun di tahapan kedua itu mulai, walaupun masih belum begitu merasa nyaman, tapi itu sudah ada proses
Ada proses ke arah yang nyaman itu ada. Dan pada proses yang 10 hari ketiga itu, karena memang istilahnya itu proses pembiasaan ya. Proses pembiasaan itu semua mulai terbentuk lah itu. Maka ada sesuatu yang sudah terbentuk itu takut kehilangan gitu. Jadi pantas kalau misalnya ketika kita mendengarkan takbir hari raya, itu ada yang meneteskan air mata karena merasa kehilangan aktivitas di bulan Ramadan ini. Namun saya akan mencoba mengilustrasikan dengan sebuah kisah seorang mertua yang setiap harinya seolah-olah tidak ada hari yang tidak bertengkar dengan mantunya. Hampir setiap hari bangun tidur bertengkar dengan mantunya. Puncaknya, sang mantu ini ingin membunuh mertuanya. Maka keesokan harinya, dia datang ke sebuah toko obat, cari racun. Oleh penjual obat mulai ditanya, emangnya untuk apa? Maka diceritakanlah dia bahwa ia ingin membunuh mertuanya. Karena cerewet, jahat, macam-macam diceritakan. Karena itu dia ingin membunuhnya. Untuk mengakhiri pertengkaran itu. Ada saya obat ini. Kalau kamu minumkan, sekarang diminum, sekarang meninggal. Tapi kamu akan berurusan dengan polisi. Bahkan bisa juga aku terseret katanya. Nah terus bagaimana? Ini aja. Ini ada 1 bulan bisa berubah. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Sebab kalau nanti terjadi sesuatu, itu dampaknya ke kamu. Jadi ini diminumkan, dan setiap hari lakukan aktivitas menyayangi ya. Seolah-olah kamu mencintainya, apa saja kesukaannya berikan. Jadi, agar andai kata terjadi meninggal, kamu tidak dituduh sebagai pembunuhnya. Oke, terjadi deal. Besoknya maka dimulailah memberikan obat itu kepada mertuanya. Sambil pagi-pagi dia mengantarkan kopi kesayangan mertuanya, pisang goreng, dan tidak jarang dia mendapatkan semacam sindiran dari orang tuanya. Cari muka, macam-macam lah gitu. Tapi itu dia terima dengan sabar. Dia lakukan setiap hari, sore, pagi, sampai pada hari ke-10 ganti mertuanya yang mengalami goncang. Mertuanya bangun tengah malam menangis kepada Allah. Ya Allah, aku malu ya Allah. Anakku saja bisa berubah dari tidak baik menjadi baik ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Aku seharusnya jadi contoh untuk anak-anakku. Kenapa aku tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari anak? Maka keesokan harinya, mulai dari hari yang 10 ke 20, mertuanya mulai melakukan kebaikan-kebaikan mendahului anak-anaknya. Jadi kalau habis sholat malam langsung dia ke dapur menyiapkan, membuat kopi, makanan-makanan yang biasa digunakan untuk bercengkerama setelah sholat subuh. Nah di hari yang ke-17 itu anak mantunya itu ketamuan teman tetangganya. Lalu temannya ini bercerita, ini aku diberikan liuntin oleh suamiku. Dilirik saja oleh mertuanya. Keesokan harinya, ketika bincang-bincang di sore hari sambil minum kopi, sini nak, kamu pakai liuntin ini supaya kamu sama dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Nanti katakan kepada mereka bahwa kamu dibelikan oleh suamimu. Jangan bilang kalau tak dibelikan aku. Nah, mulai berubah. Anak mantunya itu mulai berubah. Di hari yang ke-20
sampai ke 30 ini ada kegelisahan yang sangat luar biasa yang dialami oleh mantunya ini. Dia takut kehilangan orang yang sekarang ini mencintai dia, itu loh. Takut. Nah, pada puncaknya hari ke-29 dia lari ke penjual obat itu. Lalu dia bercerita, tolong, carikan aku penawar untuk ibuku. Ada apa kamu? Coba ceritakan. Lalu diceritakanlah tentang perubahan-perubahan yang dialami oleh mertuanya. Sekarang dia sayang, sekarang sangat mencintai aku, sangat memperhatikan aku. Aku tidak ingin kehilangan. Aku sudah kehilangan ibu kandungku. Sekarang ada ibu, aku tidak mau kehilangan. Ya sudah, kalau begitu kamu pulang. Duh, bagaimana dengan ibuku? Tidak apa-apa, sudah. Aku tidak memberi obat, tapi kamu sekarang ini sudah sukses, kamu sudah berhasil, kamu sudah mampu merubah dirimu dan orang. Jadi pulanglah kamu, bahagialah kamu. Bagaimana dengan ibu saya? Oh, itu yang saya berikan vitamin. Sudah pulanglah kamu. Nah, dari kisah ini ternyata proses perubahan-perubahan selama 30 hari ini membawa dampak yang sangat positif untuk kehidupan kita, untuk aktivitas hidup kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita semoga berharap ya Allah meridhoilah seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita di Ramadan ini ya, dan merubah kita menjadi manusia-manusia, jadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita sampai ketemu lagi dalam acara yang sama, yaitu acara Jelang Buka Bersama yang diselenggarakan oleh Surya TV bekerjasama dengan SMP Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan. Sampai jumpa lagi. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.